Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kembali lagi di dalam majelis ilmu di mana kita akan lanjutkan mutiara hikmah, di antaranya dari sifat-sifat Al-Quran yang kita bahas. Dan sekarang masuk di nomor yang ke-10, yaitu Al-Quran memiliki kemuliaan dan keagungan. Ini bisa dilihat dalam surah Shad ayat 1. Allah firman, Bismillahirrahmanirrahim. Shad wal Qur'ani dzikr. Shad, demi Al-Quran yang punyai keagungan. Shad tentunya ini adalah huruf muqatta'ah ya, dan tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah dijelaskan dalam tafsir surat Al-Baqarah tentang huruf muqatta'ah ya, huruf-huruf yang berada di awal surat-surat tertentu. Dan huruf-huruf ini terpisah-pisah, maksudnya muqatta'ah namanya ya, seperti alif lam mim, terus alif lam mim ra, alif lam ra, alif lam mim shad, dan masih banyak lagi ya, masih banyak lagi. Nah, di sini juga Allah bersumpah dengan Al-Quran, wal Qur'anid dzikr, demi Al-Quran yang mempunyai keagungan atau kemuliaan. Allah bersumpah dengan Al-Quran yang berisi tentang peringatan manusia dari apa-apa yang mereka lalaikan. Tetapi orang-orang kafir itu justru menyombongkan diri di depan kebenaran dan menyimpang darinya. Di ayat ini terdapat sumpah yang menggunakan Al-Quran yang agung dan mulia, dan ia merupakan peringatan bagi orang-orang yang lalai itu ya, orang-orang kafir yang angkuh ya, yang sombong dan berpaling pada kebenaran dan berada dalam permusuhan dengan Allah dan Rasul-Nya. Karena itu adzikr di sini menurut tafsir min Fathil Qadir adalah mengandung peringatan ya. Adzikr itu kan artinya ya peringatan ya, adzakaru ya. Itu artinya peringatan. Peringatan ini adalah menjelaskan segala sesuatu ya. Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu ya, dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar, dari perkara dunia ini dan juga perkara-perkara krusial ya. Termasuk juga perkara-perkara yang penting bagi seorang muslim ya. Ini dijelaskan dalam Al-Quran ya. Dan juga Al-Quran itu
memiliki kemuliaan. Karena itu disebutkan sumpah ya, wal Qur'ani, itu menyebutkan keagungan Al-Qur'an ya, bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah ya, sebagai kalamnya Allah ya, perkataan Allah. Nah, kemudian juga dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan Al-Quran yang agung dan kemuliaannya tetap ya, terus ya, yang mengingatkan manusia akan segala yang mereka butuhkan, seperti ilmu tentang nama-nama Allah, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya, dan seperti pengetahuan tentang hukum-hukum syariatnya, serta pengetahuan tentang hukum-hukum di akhirat kelak dan pembalasan. Jadi Al-Quran itu mengingatkan mereka tentang prinsip-prinsip dan cabang-cabang dinul Islam. Dan di sini tidak diperlukan penyebutan apa yang disumpahkan, karena pada hakikatnya digunakan bersumpah dan yang disumpahkan adalah satu sama ya, yaitu Al-Quran yang disifati dengan sifat mulia ini. Al-Quran juga berisi tentang hukum-hukum syar'i dan pengetahuan tentang hukum-hukum jazai, yaitu pembalasan di akhirat. Yaumul jaza ya, itu akan tentunya berlaku dan sudah diterangkan dalam Al-Quran ya, gitu. Yang mengingatkan kepada mereka usul-usul dasar agama dan furu-furunya atau cabang ya, furu, cabang-cabang. Nah, dari ini juga tidak perlu menyebutkan hal yang disumpahi, karena hakikatnya yang dipakai bersumpah adalah hal yang disumpahi sama ya, yaitu Al-Quran Al-Karim yang disifati dengan sifat yang agung ini ya. Jika demikian keadaan Al-Quran, maka dapat diketahui secara pasti bahwa manusia butuh sekali padanya. Jadi manusia itu butuh pada Al-Quran ya, karena Al-Quran itu bukan hanya kitab pajangan ya, bukan buku pajangan ya. Al-Quran itu adalah pegangan ya, pedoman. Iya. Iya, panduan hidupnya itu. Iya, buku petunjuk. Iya. Cuman di zaman sekarang ini ya kita disibuki dengan medsos ya, itu medsos yang benar-benar kadang-kadang ya melupakan terhadap Al-Quran juga ya kan. Kita tersibuki dengan medsos ya. Terkadang lupa untuk perbanyak bacaan Al-Quran ya. Sehari misalnya sejuz, karena medsos ya lupa gitu ya. Terkadang gitulah. Itu agak berat ya, gitu. Tapi kalau memang sudah rutin bisa baca satu juz ya, alhamdulillah gitu ya. Di masjid ini ya ada beberapa ya, alhamdulillah gitu. Itu perlu disyukuri. Tapi ya tentu medsos juga terkadang ya harus kita proporsional dalam penggunaannya gitu. Ya dalam berdakwah gitu, contohnya ya kita gunakan ya, dalam dakwah Al-Quran ya. Nah itu ya memang sangat dibutuhkan sampai sekarang ini gitu. Iya.
Terus juga dengan medsos juga kita bisa pergunakannya ya. Ya mulailah dengan bikin quotes ya, masukkan ayat-ayat Al-Quran ya, itu di antaranya dakwah Al-Quran itu sangat penting ya. Jangan kita terkadang ya disibukkan dengan quotes yang ya nggak tahu quotes dari mana gitu ya. Apakah dengan Al-Quran dia sesuai atau gimana gitu ya. Ini yang harus dijadikan perhatian ya gitu. Karena itu bagaimana konsekuensi bagi seorang mukmin adalah wajib mengimani dan membenarkannya serta mendatangi, artinya dia terus konsisten dalam membaca Al-Quran, mendatangi majelis-majelis ya, majelis ilmu ya. Yang tentunya di sana dibacakan Al-Quran dan hadis yang sahih ya. Terus juga dipelajari ya, tafsir Al-Quran, demikian juga nih sedang pelajari ya, itu diperdalam Al-Quran itu kita datang karena bagaimana sunnahnya kita mendatangi ilmu ya, mendatangi guru gitu ya. Itu bagus tuh sunnahnya itu seperti itu ya, mendatangi guru itu ya. Maka Allah menunjuki orang yang dia beri petunjuk kepada Al-Quran ini. Tapi bagaimana kalau orang-orang itu kafir? Malah orang-orang kafir bersikap sombong dari beriman kepadanya dan memusuhi orang yang bawahnya, memusuhi Nabi Muhammad serta membantahnya. Nah, itu. Nah, ini tentunya ayat yang agung yang kita pelajari ini ya. Tentunya menjadi pelajaran bagi kita akan keagungan Al-Quran yang mesti jadi dasar panduan hidup kita sehari-hari. Tentunya mukmin yang menyebarkan cahaya-cahaya kebaikan-kebaikan haruslah terus bermodalkan petunjuk hidupnya yaitu Al-Quran. Kalau seorang mukmin tidak bermodalkan Al-Quran ya, maka dia akan menemukan modal yang lain dan tidak akan memberikan ketenangan padanya, tidak akan memberikan ketentraman, tidak akan memberikan rasa aman ya. Karena orang yang jauh hidupnya dengan Al-Quran, niscaya dia akan lelah, niscaya dia akan capek, akan jenuh, bahkan yang kadang tidak semangat hidup. Itu. Karena itu kalau seseorang sudah paham posisinya, posisi dirinya dalam Al-Quran, dia menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, maka tentunya mudah baginya untuk memahami bahwa dirinya itu adalah hamba ya. Hamba Allah yang terus harus beribadah dan juga senantiasa ibadahnya itu harus mencontoh nabinya. Pula tugas dia ya, sebagai selain seorang hamba, dia sebagai seorang pendidik, atau dia juga seorang ayah, seorang anak dan sebagainya, yang dimana
ketika kita belajar Al-Quran. Kita memahami prinsip-prinsip demikian ya. Maka diantaranya juga seorang karyawan, ketika dia memahami posisi dirinya, memahami jabatan dirinya, nah itu kemudian dia bekerja dengan sebaik-baiknya dengan buku panduan yang ia pelajari. Nah itu tentunya bisa jadi dia menjadi karyawan yang terbaik ya, apalagi nanti naik pangkat jabatan dan sebagainya. Tentunya apalagi seorang hamba ya. Nah disinilah tentunya kita sebagai seorang hamba bagaimana menjadi hamba yang terbaik dengan Al-Quran. Maka tentunya semoga Allah mudahkan akan perkaranya ya. Nah, nanti ya masih ada juga pelajaran hadis ya yang belum kita lanjutkan nantinya. Insyaallah besok kita lanjutkan pada sholat zuhur ya. Walafu minkum walafikum. Rabbana atina min ladunka wa lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku lu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.